Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, tema kita hari ini adalah bahagia tanpa batas. Siapa yang mau jadi orang bahagia tanpa batas? Saya. Jujur aja Ibu ya, pasti kita pengen orang yang jadi orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin. Mudah-mudahan buat semua yang nonton hari ini Islam itu Indah, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, Allah selalu berikan kebahagiaan yang luar biasa buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada Habib Muhammad, mohon izin Habib Muhammad boleh maju ke depan. Ini Masya Allah luar biasa nih, ada guru kita nih. Wah Habib. Ini bicara masalah tentang orang yang punya keterbatasan fisik nih Bib, atau mungkin terkena penyakit. Mereka minta agar kekurangan penyakit ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah benar bahwa ada manusia yang tidak ingin kekurangannya atau mungkin berupa penyakit ini dihilangkan oleh Allah? Lalu dia sebenarnya ini apa penyebabnya? Atau mungkin kenapa dia tidak ingin disembuhkan Bib? Mohon izin waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, judul kita hari ini sangat bagus, bahagia Tanpa batas. tanpa batas. Bahagia tanpa batas. Juga harusnya sabar tanpa batas. Kalau ada orang mengatakan, oh sabar itu ada batasnya, tidak. Sama seperti kita menginginkan bahagia tanpa batas, juga sabar tanpa batas. Kenapa? Kenikmatan yang begitu hebat dan ujian yang juga begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ketika manusia mendapatkan ujian dari Allah, dikatakan kita pengen sembuh boleh, kita minta pengen disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh. Kenapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan ada enggak seseorang yang punya sakit tapi dia tidak mau minta disembuhkan. Bukan tidak mau minta disembuhkan, malu. Siapa contohnya? Nabi Allah Ayub alaihissalam. Ibu? Bu? Udah minum obat? Nabi Ayub alaihissalam ini seorang yang kaya, beriman, tapi kekayaannya tidak melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ayub punya istri 3. Punya anak. Ada yang tahu anak Nabi Ayub? Kalau ada yang tahu saya kasih umroh brosurnya. Nabi Allah Ayub punya anak 11. Lihat bagaimana ujian dari Allah. Dengan kekayaan yang begitu hebat, beliau takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat iblis tidak suka dengan ketenangan Nabi Allah Ayub. Istri beliau 3, anak beliau 11. Hingga Nabi Allah Ayub suatu saat sedikit demi sedikit diuji oleh Allah. Hartanya sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak daripada ujian kepada Nabi Allah Ayub itu Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit. Tidak begitu jelas digambarkan penyakitnya apa di dalam Al-Qur'an, tapi beberapa ulama kita mengatakan penyakit kulit yang begitu hebat yang orang tidak sanggup untuk dekat kepada Nabi Allah Ayub. Lihat sakitnya. Kalau ibu-ibu dapat ujian, tidak sekelas Nabi Allah Ayub. Kita punya ujian, semua manusia punya ujian, tidak ada yang tidak ada ujian. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu. Untuk apa ujian ini? Untuk menguji kesabaran kita dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga semua, singkat ceritanya, Nabi Allah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, bahkan untuk berjalan saja itu tidak mampu Nabi Allah Ayub. Jadi setiap hari istrinya, jadi Nabi Allah Ayub ini punya istri 3, anak 11. Dengan waktu yang singkat, Nabi Ayub hartanya ibu diambil oleh Allah. Anaknya satu persatu diangkat nyawanya. Satu persatu anaknya Nabi Allah Ayub, yang 11 orang semua Allah ambil nyawanya, semua meninggal dunia satu persatu dengan waktu yang singkat. Beliau punya istri 3. Semua istrinya kabur, kecuali satu namanya Rahma. Siapa nama ibu-ibu? Rahma. Ada yang nama Rahma sini?
Wah, sabar Ayub. Ya. Rahma ini jangan sembarangan Bu. Rahma istri Nabi Ayub ini cucunya Nabi Yusuf. Ya. Rahma binti Ifrain. Artinya, jadi Rahma ini yang selalu mengikuti Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai suatu saat istri yang sebelumnya itu marah kepada Nabi Ayub. Kenapa tuh, Bib? Sudah kau minta saja disembuhkan, kan kau seorang nabi. Minta saja disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Ayub? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kau ingat, berapa tahun Allah kasih kesenangan? 8 tahun. Sekarang kita diuji baru berapa tahun? Baru 7 tahun. Malu aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau baru 7 tahun tidak melebihi daripada kesenangan baru 7 tahun. Senangnya 8 tahun. 7 tahun sudah repot kata Nabi Allah. Jadi malu minta disembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Habib ilmunya. Jamaah. Siapa yang suka ngeluh? Semua ya Bu ya. Nama ibu-ibu ada aja ngeluhnya. Yang dengkulnya sakit lah, yang pinggangnya sakit ya Bu ya. Bener ya Bu ya. Ini Masya Allah nih, bicara masalah manusia ini pasti nggak mungkin ada yang ngerasa dirinya tuh sempurna. Semua pasti ada kekurangannya Bu ya. Ada ngeliat orang senang, dia ngiri. Wah pengen juga senang gitu. Ada mungkin yang orang dikasih cobaan, terus ngeluh dirinya, kok saya doang sih yang dikasih cobaan bertubi-tubi. Nah sekarang kita coba bagaimana nih menyikapi persoalan hidup yang bertubi-tubi ini supaya kita tuh nggak merasa diri kita tuh rugi atau mungkin mengeluh terus dengan apa yang diberikan Allah kepada kita secara cobaannya ini gitu loh. Kita minta penjelasan kembali dari guru kita, Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, singkat saja ada 3 teknik untuk menyikapi persoalan hidup yang bertubi-tubi. Tubi-tubi. Apa itu? Yang pertama muhasabah. Introspeksi diri kita. Apa? Itu maksudnya. Introspeksi diri kita. Apakah ujian ini datang, masalah ini datang, penyebabnya diri kita. Ini yang paling bagus. Jangan salahkan orang. Di sisi lain, ada orang yang diuji, ujian itu tadi bertubi-tubi, tapi justru ya Allah yang disalahkan orang lain. Kenapa kuenya nggak jadi-jadi? Karena engkau salah resep. Itulah maksudnya. Resep. Ya itu. Jadi sebenarnya muhasabah diri dulu. Pembelajaran diri kita untuk jauh lebih mahir. Jauh lebih lincah. Banyak orang berbuat kesalahan karena dia belum tahu. Tapi ketika sudah diberitahu, yakin akan jauh lebih baik. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf kepada siapapun. Ketika kita diuji, ayo sabarkan diri kita. Apa sampai di situ sabar? Tidak. Tapi terima takdir Allah dalam bentuk ridho Allah. Ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Kemudian lihat orang di bawah kita sehingga menghadirkan kesyukuran nikmat. Ternyata ujian saya masih lebih ringan dibandingkan ujian orang lain. Kemudian yang kedua, muhasabah diri yang pertama. Yang kedua, kuatkan hati kita. Siapa yang menenangkan diri kita? Kita sendiri. Makanya ketika kehilangan, innalillahi. Bukan saja kehilangan karena kematian. Hilang dompet, hilang suami, hilang istri, hilang anak, mati lampu sekalipun pemadaman, kita berkata innalillahi. Jadi mohon maaf, kuatkan hati kita, berlapang dadalah ketika menerima permasalahan. Jangan sempitkan hati kita, sehingga ujian yang menimpa diri kita bukan melemahkan kita, justru menguatkan kita. Justru menguatkan kita. Jamaah. Karena ini pembelajaran sekaligus penguat hati. Jamaah. Timbulkan keyakinan. Innama yusri yusra. Fa innamal yusri yusra. Di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Apa itu? Ada pahala, ada derajat, ada ampunan. Ibu. Siapa yang sakit pasti timbul kesyukuran. Jamaah.
Jangan marah ya. Jangan marah ya. Ketika diuji jangan marah. Tingkatkan tadi sabarnya, ridhonya, dan bersyukurnya. Mohon maaf kepada siapapun, tanpa menyakiti perasaan siapapun. Ketika kita diuji, timbulkan keyakinan. Sehingga keyakinan ini menghadirkan kebaikan. Menghadirkan perbaikan. Sehingga ketika ada yang ditimpa ujian, yang sama ujiannya dengan kita, justru kita lebih berpengalaman, sehingga bisa memberikan solusi buat orang lain. Begini loh caranya, beginilah caranya. Mohon maaf ya Bu, Ibu, mau hebat. Ketika diuji, bangkit, jangan mengeluh. Ketika kita mengeluh, membuat membesar masalah. Atau bisa jadi menambah masalah. Makanya kalau Anda marah, Anda diuji, diam dulu. Tenang, kalau perlu tidur. Tenangkan diri, baru kembali bangun, doa, sholat, mandi. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi persoalan itu datang dan bisa bertambah persoalan itu ketika kita panik. Panik. Jangan panik. Ketika engkau panik, contoh, saya jadikan pembelajaran. Di pesawat, kalau ada turbulence. Wis, keren ya Ustaz. Turbulence, iya. Turbulence. Anda tidak usah panik. Pakai aja sabuk pengaman. Pesawatnya goyang tuh. Pakai sabuk pengaman. Kalau kalian panik, justru pesawat itu makin goyang. Iya. Biarlah pilotnya yang bergerak. Benar. Dan pramugari menenangkan. Anda tidak usah panik. Aku mau keluar. Sekarang. Jangan. Itu kan cuma pesawat ngelewatin awan doang, awan hujan biasanya. Turbulence, iya. Jadi gitu aja. Ada masalah, nggak usah panik. Kebakaran, panik, kabur, ambil bantal, dia kira anaknya. Wah. Santai, pas keluar nggak pakai baju. Tapi intinya adalah kalau Allah kasih cobaan sama kita itu harusnya kita syukuri. Karena banyak orang yang lebih banyak lagi mungkin lebih menderita lagi cobaannya. Dan yang paling berat itu adalah cobaan kenikmatan Bu. Ya Bu yang melupakan sama Allah. Jangan sampai kupung nikmat. Kalau kita diuji dengan permasalahan kehidupan berarti kita ada permasalahan, berarti mau diangkat derajat kita. Atau mungkin dosa-dosa kita yang diampuni. Amin. Iya. Saya mati dia menderita. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak Ustadz atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita dengerin dulu nih ya, ada suara merdu nih dari guru kita Ustadz Syam yang akan membacakan surah Yunus ayat 58. Untuk itu langsung aja waktunya, tafadhol Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ma tayassara minal Quran, daripada surah Yunus yang kami sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebuah informasi tentang berita gembira atau kegembiraan yang diberikan kepada manusia. Kegembiraan apa yang dimaksud dalam surah Yunus ini? Yaitu kegembiraan berupa turunnya Al-Quran. Kegembiraan berupa datangnya Nabi terakhir. Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki seluruh umat manusia. Itu adalah berita yang paling menggembirakan bagi seluruh manusia. Siapa yang tidak bahagia ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
bagaikan kegelapan yang hilang tiba-tiba karena kehadiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah membawakan kado kegembiraan lagi. Kado kegembiraan apa? Kado kegembiraan berupa Al-Quran. Bu, bayangin Bu, saudara-saudara kita di sebelah kami ingin sekali mendengarkan ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi. Ingin sekali, perasaan mereka ingin sekali mendengarkan, ingin mendapatkan pahala yang ibu-ibu sekalian dapatkan juga. Hanya dengan mendengar ayat Allah, ibu-ibu dapat pahala. Mereka ingin mendapatkan pahala itu, tapi ternyata Allah tidak berikan. Tidak berikan, tapi itu bukan ukuran kebahagiaan seseorang. Karena ternyata dalam Al-Quran yang disebutkan Al-Quran sebagai orang yang benar-benar buta, orang-orang yang benar-benar tuli, dan orang-orang yang benar-benar bisu, bukanlah orang-orang seperti saudara kita yang ini. Bukan. Tapi yang disebutkan adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Sungguh yang disebutkan orang-orang yang benar-benar tuli di dalam Al-Quran adalah orang yang dari awal tertutup hatinya. Kenapa tertutup hatinya? Tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Selalu ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Visioner boleh, tapi rasa bersyukur ini yang lebih penting. Kita punya mimpi boleh, tapi rasa bersyukur inilah yang lebih penting. Tidak kufur terhadap nikmat Allah. Tertutup hatinya, sehingga apapun yang dia dapatkan tidak ada lagi nikmatnya. Kalau kita mau bahagia tanpa batas, buka hati kita. Buka hati, nikmat Allah berapa banyak. Kayak tadi yang diceritakan guru kita, Habib Syahab, bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam malu minta sama Allah. Kenapa? Nabi Ayub terbuka hatinya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, saya mau minta tapi saya malu. Tapi sisakan lidahku dan hatiku. Kenapa Nabi Ayub minta disisakan hatinya? Supaya masih ada rasa syukur di dalamnya. Supaya masih ada kegembiraan yang dia rasakan. Masih ada bahagia tanpa batas yang beliau rasakan. Karena apa? Hatinya masih ada. Tapi kalau orang hatinya sudah tertutup, maka dia akan otomatis tuli. Otomatis buta dari nikmat Allah. Tuli daripada nikmat Allah. Tidak mau mendengarkan ayat Allah. Menutup mata daripada ayat-ayat Allah. Menutup mata daripada kebenaran-kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Miris hati ini rasanya ketika banyak orang nanti di hadapan Allah didatangkan. Engkau bahagia di dunia, kurang bahagia saya ya Allah. Kenapa engkau tidak sanggup baca Quran? Kenapa engkau tidak sempat baca Quran? Saya sibuk ya Allah. Tapi didatangkan orang-orang yang ternyata memiliki kekurangan, tapi mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang mau selalu bahagia, orang yang mau selalu tenang, orang yang selalu mau damai perasaannya, maka satu kuncinya apa? Bidzikrillah. Selalu mengingat Allah. Dapat musibah, ingat Allah, ini udah ditentukan Allah. Dapat bahagia, ingat Allah, ini sudah ditentukan Allah. Semua yang terjadi selalu mengingat Allah. Masya Allah, nauzubillah kalau kita sampai kufur nikmat. Bener. Ya. Dengan segala Allah yang apa kasih kebahagiaan kepada kita, Iya. nikmat sehat yang selama ini udah kita rasain, kita nggak bersyukur. Iya, bener. Baru dikasih sakit dengkul Iya. doang dikit, udah ngeluh ya Bu ya. Ya Allah. Harusnya jangan ya, alhamdulillah ya Allah, udah banyak banget nikmat yang Allah udah kasih sama kita. Baru segini doang kita masih bersyukur ya Bu ya. Masih bisa jalan, amin. Masya Allah. Ya Allah, Ustaz Syah, makasih banyak Sama-sama, Mas udah Fadli. diingetin kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut Bu. Ini Masya Allah nih katanya nih Bu nih. Saya dengar-dengar kita mau dibocorin nih sama Ustaz Cecep Maulana. Ada amalan yang bisa mengucurkan pahala walaupun setelah kita meninggal dunia. Mau tahu Bu amalannya Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget? Kalau mau tahu banget langsung aja kita panggil Ustaz Cecepnya Bu ya. Silakan Ustaz Cecep, mohon izin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kegembiraan, saya bisa berdiri di sini bahkan tadi di samping Habib. Pakaian saya gaya Arab, namun wajah saya Arab maklum. Juga saya didampingi oleh rekan-rekan kita. Mudah-mudahan beliaulah, mereka semua yang menemani kita adalah orang-orang yang masuk surga tanpa bicara. Walaupun tidak bicara, tapi beliau mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Betul tidak? Bu, saya mau tanya, kalau ibu
keluar dari mobil, suami bukain pintu nggak? Di tempat saya, walaupun namanya Kampung Cilokotot, walaupun gang, ya Bu ya, bahkan ada gang yang dibenci oleh ibu-ibu. Sampai tidak ada yang mau lewat, namanya gangguin suaminya. Ada ibu guru yang tiap keluar dari mobilnya dibukain sama suaminya. Kalau sekali dua kali wajar, berbulan-bulan Bu. Kita tanya, ibu udah berapa lama menikah? 16 tahun. Ibu 16 tahun sama suaminya dibuka? Enggak, baru 6 bulan. Loh, ada kejadian apa sampai suaminya jadi baik? Ada kejadian ketika mobil tabrakan dan mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi mobilnya hanya bisa dibuka dari luar. Akhirnya suaminya jadi soleh. Itulah kekurangan tapi menjadikan kesalehan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, walaupun Allah berikan mungkin kekurangan bagi sebagian orang, tapi Allah mudahkan mereka masuk ke dalam surga nanti. Kenapa? Karena memberikan manfaat. Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafu bi, au waladin salih yad'ulah. Apa itu ibu-ibu? Ternyata yang membuat tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal adalah sedekah. Sedekah jariyah. Harta yang bermanfaat untuk agama Allah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Apalagi anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu menjelaskan lebih rinci lagi. Apa itu? Pertama, bangun masjid. Yang kedua apa? Mengajarkan Al-Quran. Ustadz Sam tadi baca Al-Quran, walaupun Ustadz Sam nanti meninggal, maka tetap saja pahalanya mengalir. Ya mudah-mudahan meninggalnya lama ya Bu ya. Karena kita masih membutuhkan ilmunya. Tapi yang jelas ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Terus apa lagi? Pohon kurma. Selama kurma itu jadi manfaat bagi orang lain. Dinikmati orang yang nanam kurma itu dapat pahala. Ilmu yang bermanfaat. Sumur yang dibuat. Ada orang ngambil, minum. Maka orang yang bikin sumur meninggal. Tapi tetap dia dapat aliran pahalanya. Bahkan sungai yang dialirkan ke tanaman itu pun menjadi manfaat. Anak yang saleh itu penjelasan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ada satu kejadian menarik. Apa yang harus dimiliki ketika kita punya kekurangan? Tambahlah ilmu. Terus belajar. Mudah-mudahan kita dicatat orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. Amin ya Rabbal. Ada satu kisah menarik. Orang yang mobilnya mogok malam-malam. Lalu dia bertemu bengkel dan bengkelnya ada buka ya. Orang yang ngerjainnya ibu-ibu, dia bawa palu kecil. Dan dipukullah 5 kali. Begitu dipukul 5 kali, ternyata mobil itu jalan kembali. Berapa biayanya? 1 juta. Hah? Mahal amat cuma 5 kali mukul 1 juta. Ini ada daftar harganya. Ternyata harga 1 ketukan 5.000. Loh, berarti kan cuma bayar 25 dong. Kenapa 1 juta? Iya, tapi ini ada tambahan. Tahu di mana letak mukul, harganya 975.000. Inilah ilmu. Tidak asal mukul walaupun 100 kali tidak bermanfaat. Tapi tahu di mana letak mukul, dia bisa memperbaiki mobil yang mogok. Begitulah hidup, kekurangan tetap akan membuat kita menjadi pahala yang terus mengalir. Amin. Jadi banyak tadi amalan-amalan yang Ya, bicara betul. masa kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, terus mengalirkan sungai, Betul. terus membuat sumur, ya, Betul. menanam pohon. Terus tadi apa lagi Bu? Masih ingat Bu? Bangun masjid, terus mewariskan mushaf ya, Betul sekali. Quran, Masya Allah, dan juga meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak atas tausiahnya, ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Setelah ini kita akan lanjut lagi, kita masih akan mendengarkan tausiah menarik dari guru kita Habib Muhammad. Dan juga buat jamaah yang ada di rumah nanti kita akan coba nih. Karena kita lagi ada di coffee shop, kita akan coba buat kopi caranya kayak gimana. Katanya saya dengar-dengar di bawah ini kopi nikmat semua. Karena kita belum nyicipin, sekalian kita belajar bersama kira-kira bagaimana cara membuatnya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.